Sejak pagi buta, langit bersih tanpa awan. Matahari sudah mengintip dari jendela, menjanjikan hari yang cerah dan hangat. Akhir bulan Mei hampir masuk musim kemarau. Burung-burung berkicau ramai dan lebah berdengung. Sesekali terdengar dari kejauhan peluit panjang kereta barang yang lewat dan sahutan riang kereta komuter. Nenek Sumi, untuk merayakan akhir pekan, sedang membuat serabi. Sambil berdiri di depan tungku, ia mengamati dari jendela bagaimana kucing tetangga, si Garong, mencoba menangkap seekor burung gereja yang sedang berjalan-jalan di rumput mencari serangga. Garong adalah kucing yang angkuh, malas, dan lamban. Setiap kali ia mencoba mendekati burung itu, si burung langsung terbang ke tempat lain. Kucing itu mendesah hampir seperti manusia, tetapi tetap saja, mengikuti naluri berburunya, ia mulai mengendap-endap lagi mendekati mangsanya. Kamu itu harusnya kurangi berat badan beberapa kilo, Nenek Sumi menggelengkan kepala, sambil mengangkat serabi yang sudah matang dari wajan dan menuangkan adonan baru. Pada saat itu, terdengar suara pintu dibanting di dalam rumah, wanita itu menoleh. Di ambang pintu dapur, berdiri cucunya yang berusia 8 tahun. "Selamat pagi, bidadariku," sapa sang nenek sambil tersenyum, "lihat, hari ini indah sekali." "Tuh, si Garong sudah berburu. Tidurmu nyenyak?" "Selamat pagi, Nek Sumi," gumam sang cucu. "Nek, boleh aku bertanya sesuatu?" "Pagi-pagi sudah bertanya." Nenek tersenyum, "Tentu saja boleh. Begini Nek, kenapa semua anak perempuan di kelasku punya nama biasa, dan cuma aku yang namanya Angelina? Apa tidak bisa menamaiku Siti atau Putri saja? Atau paling tidak, seperti nama nenek, Sumiati." "Kenapa? Itu kan nama yang sangat indah." Wanita itu mendekati cucunya dan memeluknya. "Itu dari kata Angel, artinya malaikat. Orang tuamu yang memberimu nama itu. Mereka percaya Tuhan menghadiahkanmu kepada mereka, seperti seorang malaikat." "Iya, menghadiahkanku, tapi mengambil mereka berdua," gerutu gadis kecil itu dengan tidak senang. Putri dan menantu Nenek Sumi telah meninggal dunia sejak lama, ketika putri kecil mereka bahkan belum genap berusia 2 tahun. Wanita itu, setelah berjuang keras mengatasi kesedihannya, memutuskan bahwa ia tidak akan menyerahkan satu-satunya kerabat yang tersisa, cucunya, kepada siapapun. Selama setahun penuh, sang nenek bolak-balik mendatangi kantor dinas sosial, pengadilan, dan berbagai pejabat, menangis, dan memohon agar hak asuh cucunya diberikan kepadanya. Ibu sudah tua, akan sulit mengurus anak kecil, mereka selalu menemukan alasan untuk menolak. Penghasilan ibu juga hampir tidak ada. Bagaimana kalian akan hidup? Dan hanya ketika sebuah surat kabar lokal secara kebetulan mengetahui kisahnya dan menulis sebuah artikel, barulah keadilan akhirnya berpihak padanya, mengizinkan wanita sebatang kara itu untuk mendapatkan hak asuh atas cucunya. Karena gadis kecil itu masih sangat kecil saat tragedi terjadi, ia tidak dapat memahami duka yang menimpanya. Seumur hidup yang ia ingat, ia tinggal bersama neneknya. Ketiadaan orang tua hanya membuatnya sedih ketika ia melihat teman-temannya memiliki ayah dan ibu. "Kenapa kamu tiba-tiba tidak suka namamu?" tanya Nenek Sumi. "Di kelasmu ada berapa nama Putri atau Siti?" "Banyak, kan? Tapi Angelina, hanya kamu seorang." "Justru itu, anak-anak laki-laki memanggilku Angin," jawab gadis itu dengan sedih. "Namaku juga sering salah tulis." "Siapa?" "Kemarin waktu pembagian piagam penghargaan kenaikan kelas 2, di piagamku ditulis Anglina." Budi melihatnya dan mulai tertawa, lalu dia memberitahu semua orang. "Coba kalau namaku Siti, tidak akan ada yang tertawa." "Orang iseng seperti dia tidak usah dipikirkan," kata nenek sambil tersenyum. "Dia hanya iri padamu. Mungkin dia tidak dapat piagam apa-apa." "Dapat, kok. Piagam prestasi olahraga. Dia pelari tercepat di sekolah." "Kalau begitu, mau nenek temui Bu Guru Ratna dan minta piagamu diperbaiki? Lagi pula, ini bukan alasan untuk bersedih, tahun ajaran akhirnya selesai. Hari ini hari pertama liburan. Kamu bisa melupakan pelajaran dan PR, bisa tidur sepuasnya, main ke sungai, sebentar lagi musim rambutan dan mangga, enak sekali, kan? Lihat, nenek sudah buatkan serabi." Nenek Sumi melipat satu serabi,
mencelupkannya ke dalam gula merah cair, dan memberikannya pada cucunya. Gadis itu mengambilnya, menggigit sekali, lalu sekali lagi. Suasana hatinya membaik. Ia tersenyum dan naik ke kursi. "Mandi dulu dong?" tanya nenek. "Ah, Nek, kan liburan." "Ya sudahlah." Wanita itu melambaikan tangan, meletakkan sepiring serabi di atas meja, dan menuangkan gula merah ke dalam mangkuk kecil untuk cucunya. Gula itu dibuat dari nira kelapa yang mereka ambil bersama Angelina tahun lalu. Kemudian ia menuangkan teh dan duduk di sebelahnya untuk sarapan. Meskipun ada kekhawatiran dari dinas sosial, Nenek Sumi dan cucunya hidup rukun. Wanita itu berkebun, menjual kelebihan hasil panennya di pasar desa atau menukarnya dengan tetangga untuk mendapatkan susu dan telur. Angelina tumbuh menjadi gadis yang ceria dan ramah. Setiap pertemuan orang tua murid, wali kelasnya selalu memujinya karena prestasinya, namun juga mengeluh bahwa gadis itu tidak pernah mau ikut serta dalam lomba atau kompetisi apapun. Ketika neneknya bertanya mengapa, ia menjawab bahwa ia tidak suka bersaing. "Begini, Nek. Misalnya Danu, dia jago membuat kerajinan tangan dan selalu memenangkan hadiah utama. Tapi Maya tidak begitu bagus. Padahal dia juga sudah berusaha keras, mungkin dia setengah hari berjalan di hutan, mengumpulkan biji pinus dan daun-daunan, lalu duduk lama membuatnya. Tapi pada akhirnya, Danu yang menang. Aku kasihan pada Maya, karena usahanya tidak ada yang menghargai." Di satu sisi, Nenek Sumi memahami cucunya, tetapi di sisi lain ia setuju dengan gurunya. Dalam hidup, simpati saja tidak cukup untuk mencapai apapun. Seseorang harus belajar untuk tidak membiarkan orang lain mengambil tempatnya dalam hidup. Namun Angelina selalu siap untuk mengalah, memberi, hanya agar tidak ada yang kecewa. Bahkan ejekan tentang kesalahan nama di piagam dan julukan barunya ia hadapi dengan tawa bersama yang lain, meskipun hatinya sedih. Ia hanya menunjukkan ketidakpuasannya secara eksklusif kepada neneknya. Namun, di sisi lain, semua penduduk desa melihat bagaimana gadis itu membantu wanita tua itu, baik di rumah maupun di kebun, dan selalu bersikap sopan kepada tetangga dan kenalan. Seluruh musim liburan sebelumnya, Angelina habiskan di desa. Ia tidak pernah merasa bosan. Bersama neneknya, ia pergi berenang di sungai, berjalan-jalan di hutan, dan memetik buah-buahan. Selama sebulan, temannya, Laras, datang menginap di rumah tetangga. Mereka sudah berteman sejak usia 5 tahun. Laras dan Lina, penduduk desa tersenyum saat melihat kedua gadis itu bersama. Temannya tinggal bersama orang tuanya di kota, sementara di desa ada kakek neneknya. Laras bercerita tentang kehidupan di kota dan bagaimana mereka kadang-kadang naik ojek online. "Kalau kami terlambat dan angkot lama tidak datang, ibu memesankanku ojek online." Laras bercerita tentang sekolah musik tempat ia belajar biola. Lina mungkin juga ingin belajar alat musik, tetapi di desa tidak ada sekolah musik, dan pergi ke kota bersama neneknya terlalu jauh dan lama. Selain itu, Laras sudah 2 kali pergi ke perkemahan musim panas di tepi laut dan bercerita pada temannya bagaimana mereka berjemur dan berenang di sana. Air laut itu asin sekali, sampai pahit. Kalau tidak sengaja terminum, bisa meludah terus, tapi tetap saja di sana seru sekali. Aku ingin ke sana lagi. Temannya duduk di ayunan, mengayunkan kakinya sambil berbagi kesan. Musim panas ini, dinas sosial memberikan tiket perkemahan musim panas untuk cucu wanita itu. Di pantai, seru gadis itu kaget ketika Nenek Sumi memberitahunya. "Bukan, ini tidak jauh, sekitar 50 km dari sini, di perkebunan teh Cisarua. Tapi di sana juga indah, kok, meski tanpa laut," bujuk neneknya. Angelina sudah sangat senang. Ia belum pernah ke perkemahan, dan dari cerita Laras, di sana sangat menyenangkan. Gadis itu bermimpi untuk pergi ke perkemahan, lalu ia juga bisa bercerita pada temannya tentang perjalanannya. "Kami di sana melakukan pendakian sungguhan, bayangkan." Angelina dengan antusias menceritakan liburannya di perkemahan. "Lalu, kakak pembina kami, Kak Bima, kakinya terkilir. Anak-anak laki-laki membuat tandu dan membawanya." "Anak laki-laki?" Laras ragu. "Memangnya mereka tahu cara membuatnya?" Kak Bima yang memberitahu caranya. "Jadi mereka membawanya,
dan kami yang perempuan membawa ransel mereka. Kami semua lelah sekali. Kami baru sampai di perkemahan saat hari sudah gelap, kami langsung membawa Kak Bima ke pos kesehatan. Dan paginya ternyata, gadis itu membelalakkan matanya dan terdiam. Ternyata apa? Desak Laras. Ia berpura-pura mendengarkan dengan setengah hati, tetapi sebenarnya sangat penasaran dengan akhir cerita tentang pendakian dan pembina yang kakinya sakit itu. Ternyata itu semua sudah direncanakan, dan Kak Bima mengerjai kami semua. Sebenarnya kakinya tidak sakit, dia hanya ingin regu kami menjadi lebih akrab. Oh, Laras menarik napas kecewa. Ia berharap ada akhir cerita yang menegangkan atau setidaknya kisah cinta, tetapi ternyata sesederhana itu. Lalu, berhasil? Kalian jadi akrab? Iya, gadis itu mengangguk bangga. Kami bahkan dapat pujian di depan semua orang saat apel pagi, dan dapat 1 hari bebas, di mana semua orang boleh melakukan apa saja yang mereka mau. Lalu, apa yang kamu lakukan? Tanya Laras penasaran. Ia mulai berpikir apa yang akan ia lakukan jika mendapatkan hadiah seperti itu di perkemahan. Mungkin ia akan berenang di laut seharian. Aku minta izin dan seharian berada di pos kesehatan. Untuk apa? Kamu sakit? Laras tercengang. Lina mengangkat bahu. Tidak, tapi di sana menarik sekali. Suster perawat menunjukkan berbagai macam obat dan kotak-kotak logam khusus untuk sterilisasi alat. Aku bahkan diajari cara menyuntik. Gadis itu mengucapkan kata yang sulit itu perlahan-lahan agar tidak salah. Menyuntik siapa? Laras terkejut. Semuanya. Maksudmu? Kamu menyuntik seseorang? Bukan. Di sana ada bantal yang dilapisi perlak, tebal sekali. Dia menunjukkannya padaku di bantal itu, dan aku menirunya. Gadis itu merendahkan suaranya hingga berbisik. Aku sudah memutuskan, kalau besar nanti, aku juga akan jadi perawat. Laras bergidik. Ia takut melihat darah. Kalau aku akan jadi musisi terkenal dan tampil di panggung, pamer Laras pada Lina. Guru-guru di sekolah musik bilang begitu, kamu punya masa depan yang cerah. Keren, seru temannya kagum. Nanti undang aku ke konsermu, ya? Tentu saja, gadis itu mengangguk. Kita kan sahabat terbaik, kan? Lina mengangguk dan memeluk lawan bicaranya. Sumi? Seorang wanita berseragam tukang pos melihat wanita tua yang sedang berkebun itu, dan memanggilnya dari balik pagar. Katanya cucumu mau pindah ke kota, ya? Nenek Sumi dengan susah payah menegakkan punggungnya dan berjalan ke pagar. Halo, Ida. Kamu ini selalu ingin tahu urusan orang. Tidak juga, jawab Ida, pura-pura tersinggung. Hanya saja, orang-orang di desa membicarakannya. Orang-orang di desa bilang kalau ayamku berkokok, ya, potong lawan bicaranya. Angelina sudah lulus SMP, dengan nilai terbaik, loh, pilihannya tidak banyak. Antara masuk SMA berasrama di kota kecamatan, atau ke kota untuk belajar kejuruan. Dia memilih yang kedua. Kota kecamatan adalah pusat pendidikan bagi anak-anak dari desa-desa sekitar yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. SMA berasrama di sana bagus, dan Nenek Sumi berharap Angelina akan pergi ke sana. Tapi gadis itu menolak. Nek, aku tidak mau kehilangan 2 tahun lagi. Belajar hal-hal yang tidak jelas, sementara aku sudah tahu pasti ingin jadi apa. Ketika pada usia 9 tahun cucunya menyatakan bahwa ia akan menjadi perawat saat dewasa, Nenek Sumi hanya tersenyum. Siapa di antara kita yang tidak pernah bermimpi menjadi dokter, astronot, atau aktris saat kecil? Namun, seiring Angelina tumbuh dewasa, mimpinya tidak berubah. Gadis itu tekun belajar biologi dan anatomi, bahkan pernah mengikuti olimpiade dan meraih juara ketiga. Kenapa tidak? Pikir wanita itu ketika ia yakin bahwa impian cucunya semakin kuat selama bertahun-tahun. Profesi ini dibutuhkan, meskipun berat dan gajinya kecil, tapi nanti dia bisa melanjutkan kuliah kedokteran jika mau. Karena itu, ketika Angelina mengatakan akan mendaftar ke Akademi Keperawatan, Akaper, neneknya tidak menentang. Ia meminta tetangga untuk mengantar gadis itu ke kota untuk menyerahkan dokumennya. Selama beberapa jam kepergian cucunya, Nenek Sumi merasa sangat cemas hingga tekanan darahnya naik.
Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di puskesmas desa bersama Bubi dan Marina, yang memberinya obat dan menenangkannya. Ini kan bagus, kata sang bidan. Nanti kalau cucumu lulus, ada yang bisa membantuku. Aku sendirian di seluruh desa ini, sementara kalian yang sakit semakin banyak setiap tahun. Ya, kami kan tidak bertambah muda, keluh wanita tua itu, dan anak-anak muda semua pergi ke kota. Aku tahu, angguk sang bidan. Makanya aku bilang, asisten akan sangat berguna bagiku. Nenek Sumi pulang dari puskesmas, dan 15 menit kemudian, cucunya yang bahagia muncul. Nenek, aku diterima. Aku akan belajar jadi perawat, ia memeluk orang yang dicintainya. Lihat, aku bahkan membeli kue untuk merayakannya. Hati wanita itu lega, dan ia duduk minum teh bersama cucunya, mendengarkan cerita gadis itu tentang perjalanannya. Aku juga tadi menelepon Laras, kata Angelina di akhir ceritanya. Bayangkan, dia ikut ujian masuk institut seni dan gagal. Dia sangat sedih, jadi dia tidak mau bertemu denganku. Aku mengerti perasaannya, sangat menyakitkan. Sudah belajar lama di sekolah musik tapi tidak lulus. Aku mungkin akan menangis juga, tapi sekarang aku akan tinggal di kota. Kami pasti akan punya waktu untuk bertemu, kan? Tentu saja. Nenek Sumi mengangguk. Kamu sudah benar tidak memaksanya. Tidak ada yang lebih buruk daripada saat seseorang sedang dalam kesulitan. Tapi semua akan berlalu, dan suatu hari kalian akan mengenang ini sambil tertawa. Hanya ada satu hal yang membuatku khawatir, gadis itu tiba-tiba menjadi serius. Ada apa? Neneknya cemas. Bagaimana nenek di sini sendirian, mengurus kebun dan rumah? Aku sekarang hanya bisa membantu saat pulang, tapi sisa waktunya. Jangan khawatir, bidadariku, nenek bisa mengatasinya. Yang penting kamu senang dan menikmati semuanya. Aku janji akan berusaha mengunjungimu sesering mungkin. Terima kasih, Nek. 1,5 bulan berikutnya dihabiskan untuk persiapan keberangkatan cucunya ke kota. Perlu membeli koper, perlengkapan kuliah, dan beberapa pakaian baru. Tidak banyak, tapi cukup untuk awal-awal. Untungnya, cucunya akan tinggal di asrama, jadi tidak perlu membayar sewa kamar atau biaya air dan listrik. Sejumlah kecil akan dipotong dari beasiswa, tapi itu sangat sedikit dibandingkan dengan biaya sewa indekos. Tepat sebelum berangkat, neneknya memberikan sebuah bungkusan kecil kepada cucunya. Ini, hadiah dari nenek karena kamu diterima kuliah. Maaf kalau sederhana, tapi siapa tahu kamu perlu pergi ke suatu tempat, kencan atau nonton bioskop. Menurutku, kamu akan menjadi yang paling cantik memakainya. Angelina membuka bungkusan itu dan terkesiap. Di dalamnya ada gaun katun yang indah berwarna biru langit dengan motif bunga-bunga kuning dan putih kecil. Wah, seperti pohon sakura yang mekar di langit musim panas, seru gadis itu dan memeluk neneknya. Terima kasih banyak, Nek, aku pasti akan memakainya di acara-acara spesial. Meskipun Nenek Sumi tidak memberitahu siapapun tentang kepergian gadis itu, gosip di desa menyebar terlalu cepat. Dan karena si Ida tukang pos sudah tahu segalanya, bisa dipastikan besok seluruh kecamatan akan tahu. Dan kamu melepaskannya begitu saja? Tanya si tukang pos, dia akan tinggal di mana di sana? Di asrama. Gadis itu perlu mendapatkan profesi. Aku tidak bisa mengikatnya di kebun ini seumur hidup. Kenapa tidak? Kamu di sini sejak kecil dan baik-baik saja, sudah terbiasa. Aku tidak mau cucuku terbiasa. Biarkan dia mewujudkan mimpinya. Apa kamu tahu apa yang terjadi di asrama-asrama itu? Isinya cuma mabuk-mabukan, atau bahkan lebih buruk, Ida menuangkan bensin ke dalam api kekhawatiran neneknya. Lihat saja nanti, linamu itu akan terbawa arus kehidupan kota. Jaga mulutmu. Kamu tahu sendiri dia anak yang pendiam dan pemalu. Justru di air tenang ada buayanya, si tukang pos tertawa terbahak-bahak. Nanti dia pulang-pulang bunting, dan habislah kehidupan kotanya. Nenek Sumi mengambil cangkul yang berdiri di dekat pagar dan mengangkatnya di atas kepala. Pergi kau dari sini, dasar penyebar fitnah. Kerjamu cuma menggosip, aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Si tukang pos melompat mundur. Apa kau sudah gila, tua? Bercanda sedikit saja tidak boleh. Bercanda di tempat lain sana. Jangan pernah dekati rumahku lagi, mengerti?
Ida mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan pergi sambil bergumam, masih menoleh ke belakang. Nah, bagaimana, jagoan? Gagal, kan? Firman Suryo menahan keinginan untuk menampar putranya yang berusia 18 tahun itu. Sudah ayah peringatkan, ayah tidak akan bantu sedikit pun kalau kamu tidak mau mempersiapkan diri untuk ujian bakat. Sekarang ayah mau tahu, apa yang akan kamu lakukan? Ingat, ayah tidak akan membiarkanmu ongkang-ongkang kaki. Kamu bisa jadi bartender, pelayan, atau tukang cuci piring. Pokoknya, pelajari pekerjaan di sektor jasa. Indra berdiri dengan kepala tertunduk. Kabar bahwa ia gagal ujian sampai ke telinga ayahnya lebih cepat daripada ia tiba di rumah. Ia datang ke Institut Seni dengan keyakinan penuh bahwa semua orang akan menghargai bakatnya dan dengan senang hati menerimanya, tapi ternyata tidak. Ketika ia mulai bermain, berimprovisasi, para anggota Dewan Penguji saling berpandangan. Cukup, kata ketua. Coba mainkan repertoar klasik untuk kami. Silakan, sahut calon mahasiswa itu sambil mengangkat bahu dan mulai memainkan lagu dari band rock terkenal. Anak muda, kami semua tahu betul siapa Anda, kata pria yang sama ketika Indra selesai bermain. Tapi bahkan Anda, dengar, bahkan Anda tidak diizinkan menunjukkan sikap tidak hormat seperti ini kepada Dewan Penguji. Dengan sangat menyesal, saya dan rekan-rekan terpaksa menolak pencalonan Anda. Persiapkan diri Anda dengan baik. Mungkin, berkonsultasilah dengan ayah Anda dan datang lagi tahun depan. Pemuda itu mengira ia salah dengar. Ia bermain dengan penuh inspirasi dan semangat. Apakah tidak ada yang menghargainya? Tapi, melihat wajah-wajah muram para dosen yang menguji, ia sadar bahwa ramalan ayahnya menjadi kenyataan dan sepanjang tahun depan ia akan hidup dengan kekalahannya sendiri. Keluar dari gedung, Indra tidak naik mobilnya, melainkan berjalan kaki ke arah taman untuk berpikir bagaimana ia akan pulang dan apa yang akan ia katakan pada ayahnya, salah satu penyanyi paling terkenal di negeri ini. Firman Suryo mulai mempersiapkan putranya untuk karir musik sejak ia berusia sekitar 6 tahun. Indra tidak menolak. Ia melihat ayahnya di televisi, di berbagai poster, dan di atas panggung. Dulu, ia datang ke konser dan duduk di sebelah Tante Tamara, seorang petugas tiket, di kursi tambahan di baris kedua. Firman Suryo menerima banyak bunga, dipanggil kembali untuk encore, dan sang ayah, bahagia dengan kesuksesannya, menyanyikan lagu-lagu terakhirnya dengan lebih baik lagi. Indra bahkan tidak ragu bahwa ia akan menjadi seperti ayahnya. Namun, setelah beranjak dewasa, ia sadar bahwa tidak ada seorang pun dari generasinya yang tertarik pada lagu-lagu pop melankolis dan balada yang dibawakan ayahnya. Oleh karena itu, untuk menjadi terkenal, pemuda itu memutuskan untuk beralih ke musik rock. Ia meyakinkan Firman Suryo untuk mengizinkannya belajar gitar bass dan di kelas 8, ia membentuk sebuah band dengan teman-teman sebayanya yang juga bermimpi tentang ketenaran dunia dan mereka bersama-sama mulai menciptakan musik dan lirik. Grup musik itu sangat populer di sekolah mereka dan sekolah-sekolah tetangga dan sering diundang untuk tampil di acara pentas seni dan perpisahan sekolah. Hanya saja, menjelang akhir kelas 12, band itu bubar. Aku harus fokus belajar fisika, kata si drummer, Miska, dan menjadi yang pertama pergi. Ia berencana masuk ke fakultas teknik, dan musik hanyalah hobinya. Tanpa drummer, musik rock jadi hampa. Anak-anak itu berusaha mencari pengganti, tetapi tidak berhasil, sehingga satu persatu anggota lainnya pun ikut keluar. Ketika ayahnya tahu bahwa band itu bubar, ia senang. Bagus sekali. Teman-temanmu itu punya otak. Mereka paham, sehebat apapun kamu, tanpa pendidikan kamu bukan apa-apa, jadi, sudah saatnya kamu juga memikirkan masa depanmu dan mulai bersiap-siap. Kalau kamu mau, ayah bisa bicara dengan para dosen, dan mereka akan melatihmu untuk ujian bakat. Melatihku, pemuda itu marah. Orang-orang tua itu, aku bermain lebih baik dari mereka. Tidak perlu, aku akan bersiap sendiri dan lulus. Lihat saja nanti. Orang-orang tua yang kamu sebut itu punya pengalaman sebanyak umurmu yang belum kamu jalani di dunia ini. Tapi kepercayaan dirimu yang berlebihan itu bisa menghancurkanmu. Kalau begitu, kita buat kesepakatan.
Jika ayah lihat kamu malah main-main bukannya latihan, jangan pernah minta bantuan ayah. Hah, memangnya aku butuh bantuanmu? Pikir Indra dalam hati, tetapi ia mengangguk setuju pada ayahnya. Ia hanya bertahan seminggu berlatih sendiri, setelah itu selalu ada alasan untuk menundanya. Entah ada pertandingan sepak bola yang menarik, atau acara bakar-bakar sate bersama teman-teman, atau harus bertemu dengan pacar. Akhirnya, pemuda itu hanya mengulang beberapa lagu dari bandnya yang sudah bubar 2 hari sebelum ujian. Ia merasa tenang melihat permainannya terdengar bagus dan ia hampir tidak pernah membuat kesalahan. Kata hampir itulah yang memainkan peran kunci. Entah karena gugup atau marah, beberapa baris notasi hilang dari ingatannya, dan untuk tidak menunjukkannya kepada dewan penguji, Indra mulai berimprovisasi, yang ternyata tidak begitu berhasil. Sekarang ia harus pulang dan mencoba menceritakan semuanya kepada ayahnya sedemikian rupa agar ayahnya tidak hanya merasa kasihan, tetapi setidaknya tidak terlalu marah. Dan siapa tahu, mungkin ayahnya akan menawarinya pekerjaan di bandnya, meskipun hanya untuk sementara waktu. Pemuda itu sadar, ia telah melakukan kesalahan begitu melihat wajah Firman Suryo yang keluar ke koridor. Setelah percakapan singkat, Indra masuk ke kamarnya dan duduk di depan komputer. Ia sadar harus mencari pekerjaan, yang berarti ia harus mulai mencari lowongan yang sesuai. Lina sedang duduk di ruang anatomi ketika teleponnya berdering. Astaga, lupa mematikan suara, ia terkejut dan mengangkat mata, melihat tatapan dosennya yang penuh celaan. "Maaf, Bu," bisik gadis itu dan keluar dari ruangan. Di luar, ia mengambil ponselnya dengan niat untuk mematikannya dan segera kembali. Di layar muncul pesan dari Laras. "Wah," pikir Lina dan membuka aplikasi pesan. "Hai, malam ini sibuk? Aku ajak ketemuan." Sekarang tidak bisa balas, lagi kuliah. 1 jam lagi, ya, ketik mahasiswi itu cepat dan mematikan suara, memasukkan ponselnya ke dalam tas. Setelah selesai, Lina menelepon temannya. "Bisa bicara?" Laras langsung menelepon balik. "Hai, senang mendengarmu. Kamu sibuk apa tadi?" "Biasa, di ruang anatomi. Dosen kami galak, hampir saja aku dimarahi gara-gara pesanmu, lupa mematikan suara." "Kamu di mana tadi?" "Singkatnya, di kelas. Kan aku kuliah di Akbar." "Oh iya, benar, aku lupa. Maaf ya. Jadi, kita ketemu malam ini?" "Iya, dengan senang hati." "Di mana?" "Kafe Pelangi, di Jalan Merdeka." "Wah, di kafe?" Gadis itu ragu. "Aku tidak punya uang untuk itu. Mungkin lebih baik kita jalan-jalan di taman saja, makan es krim?" "Bukan, kita tidak akan makan malam di sana. Aku tampil di sana malam ini." "Benarkah?" "Wah, hebat. Berarti kamu sudah jadi artis sungguhan," puji Lina. "Belum juga," temannya tersipu. "Hanya saja, sambil mempersiapkan diri untuk ujian masuk, aku perlu tempat untuk berlatih. Aku menemukan pekerjaan sampingan ini, kami berkeliling kafe dan restoran yang punya musik live untuk tampil selama 2 jam. Kamu bisa mendengarkanku, dan di sela-sela istirahat kita bisa mengobrol. Nanti aku pesankan dessert untukmu, supaya kamu tidak duduk di meja kosong, kan tidak enak, tapi rasanya tidak nyaman." "Apanya yang tidak nyaman?" Laras kesal. "Siang kamu kuliah, malam aku kerja. Kapan lagi kita bisa bertemu? Di sini kamu bisa mendengarkan permainanku, sekaligus memberikan pendapat jujurmu. Tapi aku kan tidak mengerti apa-apa." "Tidak perlu. Kamu pikir orang-orang yang datang makan malam di restoran semuanya ahli musik? Cukup suka atau tidak suka. Jadi, bagaimana, setuju?" Lina berdiri lama di depan lemari pakaian di kamar asramanya, berpikir apa yang harus ia kenakan untuk bertemu temannya. Kemudian ia memutuskan untuk bersikap seolah-olah pergi ke kafe adalah hal biasa baginya. Ia mengenakan celana jeans dan sweater, lalu naik angkot ke alamat yang diberikan temannya. Ketika gadis itu muncul di pintu kafe Pelangi, seorang hostess langsung menghampirinya. "Sudah pesan meja, Mbak?" "Belum," Lina bingung. "Saya mau bertemu Laras." Pada saat itu, musik mulai terdengar dari dalam kafe. "Oh, yang main musik?" Hostess itu mengerti. "Mbak Angelina, ya? Saya sudah diberitahu. Mari saya antar."
Sebuah meja kecil di sudut terpencil berada di samping panggung tempat trio itu tampil. Seorang pemuda bermain gitar, seorang gadis yang tidak dikenalnya bernyanyi, dan di samping mereka duduk Laras dengan biolanya. Temannya menahan napas. Mungkin ini pertama kalinya ia mendengarkan musik dan vokal live secara sungguhan, jika tidak menghitung pentas seni di desa. Laras melihatnya, mengangguk, dan seorang pelayan membawakan secangkir teh dan sepotong kue kecil untuk Angelina. "Terima kasih," bisik gadis itu, bahkan malu untuk mengangkat matanya. "Sama-sama. Semoga Anda suka di sini. Aku senang sekali kamu datang." Laras menghampirinya saat istirahat 10 menit. "Bagaimana menurutmu?" "Keren sekali," temannya memuji dengan tulus. "Kalian kok bisa begitu, ya?" Ia bahkan kesulitan menjelaskan maksudnya. "Pokoknya, indah. Sepertinya kalian sudah lama bermain bersama, padahal kami baru kenal 3 bulan. Yang main gitar itu Indra, dan vokalisnya Rani. Dia lebih tua dari kami dan sudah lama bernyanyi di restoran. Dia lulusan sekolah vokal, loh. Bagaimana dengan rencanamu masuk kuliah?" tanya Lina. "Aku sedang mempersiapkan diri dan berlatih. Kalau ada yang request lagu, aku harus mencoba memainkannya tanpa partitur. Itu sangat membantu mengembangkan ingatan musik." Lina pulang larut malam dan duduk mempersiapkan pelajaran untuk besok. Ia sangat senang telah menghabiskan malam bersama temannya, meskipun mereka tidak bisa banyak mengobrol. Untungnya, ia diantar pulang oleh gitaris band Laras itu. Ia menawarkan untuk mengantar kedua temannya pulang setelah pertunjukan selesai. "Aku tidak usah," teman Lina menggelengkan kepala. "Rumahku cuma 10 menit jalan kaki dari sini." "Tapi antar saja Angelina, rumahnya kan di ujung kota." Indra sedikit canggung karena ada gadis asing di mobilnya dan ia terdiam. Lina, untuk mencairkan suasana, mencoba mengajaknya bicara. Pemuda itu menjawab seadanya, tetapi ketika gadis itu memuji penampilan mereka, ia tersenyum dan berkata dengan nada sedih, "Tapi Dewan Penguji tidak suka, dan aku tidak diterima di institut." "Jangan sedih," penumpang itu mencoba menghiburnya. "Laras juga tidak diterima tahun lalu. Tahun ini kalian akan masuk bersama, dan kalian bisa jadi duet." "Senang rasanya kalau ada yang percaya padaku," pemuda itu menoleh padanya. Lina tersenyum dan menundukkan kepalanya. Beberapa minggu kemudian, Laras mengundang temannya pada hari libur ke panggung terbuka di taman, tempat mereka akan tampil dengan trio yang sama. "Dan mimpimu akan terkabul," katanya di telepon. "Setelah konser, kita akan jalan-jalan di taman dan makan es krim." Cuaca di akhir April sangat hangat, bahkan jaket tipis yang dikenakan Lina di atas kaosnya terasa berlebihan. Gadis itu bertepuk tangan dengan antusias untuk para penampil, duduk di antara penonton lansia dan ibu-ibu dengan anak-anak. "Wah, pemain biolanya cantik sekali," komentar seorang kakek yang duduk di depannya kepada temannya. Ia mungkin mengira suaranya pelan, tetapi Lina mendengarnya. "Itu teman saya," katanya dengan bangga. Pasangan lansia itu menoleh dan menatapnya dengan heran. Gadis itu malu karena ikut campur dalam percakapan orang lain, menggumamkan permintaan maaf, dan pindah ke tempat duduk lain yang lebih jauh agar tidak dianggap menguping. "Bagaimana kuliahmu?" tanya Laras. "Sulit," temannya mengangkat bahu. "Tapi tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Sayang sekali aku tidak bisa pulang ke nenek setiap akhir pekan, tapi kami sudah sepakat aku akan pulang 2 minggu sekali." "Kamu bagaimana? Sudah siap ujian?" "Kurasa begitu," angguk gadis itu. "Setidaknya, guru lesku bilang aku sudah lebih percaya diri dan Dewan Penguji seharusnya bisa melihat itu." "Aku juga berencana masuk ke jurusan yang sama dengan Indra. Kami akan kuliah bersama. Bagaimana menurutmu tentang dia?" "Dia pria yang baik," Lina tersenyum. "Dan kalian bermain bersama dengan sangat bagus." "Dia suka padaku," kata temannya dengan bangga. "Dia bahkan sedang mendekatiku. Dan asal kamu tahu, dia itu putranya Firman Suryo." "Firman Suryo?" "Iya, penyanyi terkenal itu, Firman Suryo." "Masa kamu tidak tahu? Benarkah?" Lina menutup mulutnya dengan tangan. "Aku tidak menyangka ayahnya seorang selebriti. Dia kelihatannya sederhana." "Siapa?" "Indra." Laras tertawa. "Itu karena kamu belum kenal dia.
Menurutmu dari mana dia dapat mobil sebagus itu? Pasti bukan dari hasil main musik di restoran. Kurasa sebentar lagi dia akan melamarku. Sungguh, temannya kagum. Wah, hebat sekali. Kalian tidak hanya akan jadi duet, tapi juga keluarga. Aku ikut senang untukmu. Ya, Laras mengangguk. Dan berdua, lebih mudah untuk mencapai puncak. Kami akan saling mendukung. Dan ayahnya pasti tidak akan tinggal diam, kurasa begitu. Tentu saja, Lina meyakinkannya. Dia kan putranya. Lalu kamu berencana melakukan apa setelah lulus? Tanya Laras. Apalagi? Aku akan pulang ke desa. Bidan di sana sudah lama butuh asisten, dan aku bisa dekat dengan nenek. Kasihan dia sudah tua harus mengurus semuanya sendirian. Kembali ke desa, temannya mengerutkan bibir. Kurasa kamu bisa mencari pekerjaan di kota. Perawat yang baik dibutuhkan di mana-mana. Mau aku bicarakan dengan ayah Indra nanti kalau dia sudah melamarku? Dia kan punya banyak kenalan, pasti dia bisa mencarikan tempat untukmu. Tidak usah. Aku tidak bisa meninggalkan Nenek Sumi. Siapa bilang kamu meninggalkannya? Justru sebaliknya, kalau kamu sukses, kamu bisa membawanya ke kota. Di sini kan ada fasilitas lengkap di apartemen, ada teater, konser, dan yang paling penting, tidak ada kebun. Lina menggelengkan kepala. Nenek Sumi tidak akan bisa hidup tanpa desa. Jadi aku akan pulang menemuinya. Nanti. Suatu saat, mungkin aku juga akan menikah dan pindah ke kota. Tapi itu masih lama. Pertama-tama harus lulus kuliah dulu, senyum calon perawat itu. Pada pertengahan Juli, Lina menerima telepon dari temannya. Aku lulus, lapornya dengan gembira. Indra juga, kami senang sekali. Dia mau mengadakan pesta untuk merayakannya. Ayahnya sedang tur, jadi rumahnya bebas ia gunakan. Kamu datang? Ya. Kapan? Tanya gadis itu. Soalnya sekarang aku sedang praktik dan aku kerja shift. Hari Kamis. Tolong, bilang kamu bisa. Tukar shift saja. Aku sangat ingin kamu ada di sana, pinta temannya dan langsung berbisik di telepon. Di sana akan ada banyak pria keren dari keluarga kaya. Kita carikan pasangan untukmu. Dan sepertinya Indra berencana melamarku, aku ingin kamu melihatnya. Shiftku hari Rabu, lalu Sabtu, jadi aku pasti akan datang kalau itu sangat penting bagimu. Lina setuju dengan gembira, juga senang karena tidak perlu meminta tukar shift. Laras menjerit. Sangat penting. Terima kasih. Kamu memang sahabat sejati. Ini luar biasa. Nanti aku beritahu Indra, dan dia akan menjemputmu. Oke. Apa tidak merepotkan? Lawan bicaranya ragu. Mungkin kamu beritahu saja alamatnya, nanti aku ke sana sendiri. Kemana? Laras kesal. Keluar kota. Aku tidak tahu bagaimana cara ke sana selain naik mobil. Jangan mengada-ada, dia pasti akan menjemputmu. Dia tahu di mana asramamu. Tapi kamu dandan yang rapi, ya. Soalnya di sana akan ada lingkungan pergaulan teman-teman Indra. Mereka bukan orang biasa. Dan kamu tahu sendiri, siapa tahu di antara mereka ada jodohmu, dan kamu akan melupakan desamu itu. Aku tidak butuh siapa-siapa, gumam Lina pada dirinya sendiri, lalu menambahkan dengan suara lebih keras, baiklah, akan kucoba. Tapi aku tidak punya gaun malam. Kalau begitu, pakai gaun tidur saja, temannya tertawa. Sudah ya, sampai jumpa. Nanti kalau Indra sudah sampai, dia akan meneleponmu. Tugas yang diberikan Laras untuk mengenakan sesuatu yang bagus hampir mustahil untuk dipenuhi. Semua pakaian Lina sangat biasa, dan ia tidak punya uang untuk membeli yang baru. Angelina membongkar pakaiannya dan tiba-tiba melihat bungkusan yang sudah ia lupakan. Ini kan gaun yang diberikan nenek, sebuah pikiran melintas di benaknya. Aku akan pakai ini saja. Ini bagus, dan meskipun sederhana, aku kan bukan pergi ke pernikahan, hanya bersenang-senang dengan teman-teman. Gadis itu yakin telah membuat pilihan yang tepat ketika Indra, yang datang tepat waktu, menatapnya dan bersiul kaget, "Wow, kamu cantik sekali." Dan sepanjang perjalanan, ia diam-diam melirik penumpangnya. Villa itu terletak di sebuah kawasan perbukitan di balik pagar setinggi 3 meter.
gerbang terbuka dengan menekan sebuah tombol, dan ketika mobil memasuki halaman, Lina merasa seperti masuk ke dalam negeri dongeng. Ini sama sekali tidak seperti desa kelahirannya. Jalan setapak yang mengelilingi halaman rumput dilapisi batu abu-abu muda yang berkilauan. Di tengah halaman ada air mancur kecil, dan di belakangnya berdiri sebuah rumah 2 lantai dengan menara-menara kecil dan jendela-jendela panorama yang besar. Di sekeliling rumah ditanami pohon-pohon cemara, dan di dekatnya, di atas rumput, ada beberapa payung peneduh dan kursi berjemur. Di sebelah kanan ada gazebo batu dan sebuah kolam kecil dengan jembatan hias. Indra memarkir mobil di depan teras rumah. "Selamat datang di kediamanku." "Terima kasih," gadis itu tersenyum. "Di mana Laras?" Tetapi temannya sudah berlari keluar ke teras dan memeluknya dengan gembira. "Senang sekali kamu datang. Lihat, di sini indah sekali. Kita bisa duduk di gazebo, di tempat teduh, atau di dalam rumah, di ruang tamu yang besar. Ayo, aku tunjukkan semuanya." Cara Laras yang sudah sangat akrab dengan rumah Indra menunjukkan bahwa ia sudah sering ke sini. "Ini dapur." Ia membuka sedikit pintu dan langsung menarik temannya kembali. "Tapi kita tidak perlu ke sana. Makanan sudah siap dihidangkan." Gadis itu menatap tamunya dengan saksama. "Kenapa kamu pakai gaun kampungan begini? Kan aku minta yang lebih bagus." "Kamu kan yang minta yang bagus," Lina kecewa. "Menurutku ini cantik. Lagi pula, aku tidak punya yang lain. Kurang suka. Terlalu sederhana." "Entah bagaimana," Laras mengangkat bahu. "Sudahlah, jangan minder. Kurasa tidak akan ada yang memperhatikan. Lagi pula, kamu kan temanku, dan aku praktis sudah jadi calon istri Indra. Tapi tunanganmu suka gaun ini." Lina ingin mengatakan itu karena tersinggung, baik karena gaunnya maupun karena neneknya yang memberikannya. Tapi kemudian ia memutuskan untuk tidak bertengkar dengan temannya, dan hanya mengangguk. Malam itu, di antara teman-teman dan apalagi pertunangan, Lina membayangkannya sama sekali berbeda. Ia mengharapkan akan ada makanan ringan, musik ceria, dan tarian sampai lelah. Dan setelah Indra melamar Laras, semua orang akan memberi selamat. Namun, kenyataannya para tamu langsung mengambil bir. Tidak ada yang melirik meja makan, meskipun seorang wanita parubaya yang menyiapkannya telah berusaha keras agar terlihat indah dengan berbagai macam hidangan. Lina berkata pada temannya bahwa ia merasa tidak enak pada Ibu Indra karena tidak ada yang makan. Laras tertawa. "Indra tidak punya ibu, setidaknya tidak di sini. Mereka sudah bercerai dengan ayahnya, dan sekarang ibunya tinggal di negara lain. Aku ingin sekali setelah cerai nanti dapat uang sebanyak itu, bisa hidup santai di tepi laut." Dia bermimpi Indra melamarnya, tapi sudah berpikir tentang perceraian. Lina terkejut dalam hati. "Dan wanita tadi itu asisten rumah tangga," lanjut temannya. "Itu tugasnya, jadi kalau kamu mau, makan saja. Tapi yang lain, lihat, lebih suka bir dan keripik kentang, bukan makanan seperti ini." Mahasiswi akaper itu, meskipun lapar, tidak berani duduk sendirian di meja makan. Apa yang akan dipikirkan tamu lain tentangnya? Seolah-olah ia datang ke sini hanya untuk makan. Ketika Indra menawarinya bir, ia berterima kasih, mengambilnya, dan meniru yang lain, minum langsung dari kaleng. Minuman itu terasa tidak enak, dan gadis itu mencoba menetralisirnya dengan keripik kentang. Kemudian ia mengambil kaleng lain yang ditawarkan. Pada kaleng ketiga, gadis itu sudah terbiasa dengan rasa minuman berbusa itu dan bahkan menemukan sesuatu yang unik di dalamnya, yang mendorongnya untuk mengambil kaleng berikutnya. Lina terus menunggu saat yang dinanti-nantikan itu terjadi, saat temannya akan dilamar. Tetapi tampaknya Laras sendiri, yang tenggelam dalam kesenangan, telah melupakannya. Rombongan itu pindah ke ruang bioskop pribadi dengan bir dan makanan ringan. Di layar besar, film mulai diputar, dan seseorang bahkan menyalakan rokok. Lina tidak suka baunya, tetapi sudah terbiasa, karena di acara-acara di desanya hampir semua orang merokok. Indra berdiri, dan menyalakan ventilasi lebih kencang agar asapnya cepat hilang, yang membuat gadis itu berterima kasih dalam hati. Film diputar hampir tanpa suara. Dari gambar yang berganti-ganti, gadis itu mencoba memahami ceritanya.
Ketika ia berhasil memahami siapa pasangan siapa dan bagaimana mereka bertemu, gambar tiba-tiba berubah drastis, dan adegan yang sama sekali berbeda muncul di hadapan para penonton. Gadis itu bangkit untuk keluar dari ruangan ke ruang tamu, tetapi ia terhuyung-huyung dan kembali duduk di kursinya. "Perlu bantuan?" tanya seorang pemuda yang duduk di sebelahnya, yang sepertinya bernama Anton. "Iya," Lina tersenyum, dengan susah payah memfokuskan pandangannya padanya, dan menyadari bahwa ia sangat mabuk. "Aku harus ke toilet." "Ayo kuantar," jawab pemuda itu dengan sigap. Ia membantu gadis itu berdiri dan membawanya keluar. Lina melirik sekilas dan melihat temannya menatapnya dengan senyum mengejek. Atau mungkin itu hanya perasaannya saja. Anton tidak hanya mengantar gadis itu ke toilet, tetapi bahkan masuk bersamanya. "Kamu mau apa? Aku bisa sendiri," katanya dengan lidah keluh dan mendorong pemuda itu dengan lembut. Ia diam-diam meraih tangannya, lalu memeluknya. Kepala Lina sangat pusing. Gadis itu mengumpulkan kekuatannya, fokus pada teman seperjalanannya, dan mendorongnya sekuat tenaga, lalu berlari keluar. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak tahu harus bersembunyi di mana. Rumah itu besar, kamarnya banyak. Lina memutuskan untuk naik ke lantai atas dan bersembunyi di salah satu kamar. Beberapa kamar terkunci, tetapi salah satu pintu terbuka. Gadis itu, setelah masuk, menekan pintu dengan seluruh tubuhnya agar si pengejar tidak bisa membukanya. Ketika Lina sadar tidak ada yang mengejarnya, ia jatuh ke lantai karena kelelahan dan sepertinya tertidur. Ia sadar kembali ketika dalam kegelapan seseorang masuk ke kamar. Ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Dari suaranya, Lina mengenali temannya. Pasangan itu tidak repot-repot menutup pintu di belakang mereka, dan gadis itu berhasil menyelinap keluar. Koridor gelap dan sunyi. Sepertinya semua orang sudah pulang. Lina mendekati tangga. Kepalanya pusing, tetapi gadis itu dengan hati-hati, berpegangan pada pegangan tangga, turun dan berhenti dengan ragu-ragu. Keluar ke jalan di tengah malam hanya dengan gaun bukanlah ide terbaik. Ia mungkin tidak bisa kembali masuk. Lina memutuskan untuk mencari sofa kecil tempat ia bisa berbaring sampai pagi. Di ruang tamu hanya ada kursi-kursi. Tamu yang tersesat itu berjalan lebih jauh ke dalam koridor gelap di lantai pertama dan dalam remang-remang melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Lina dengan hati-hati mengintip ke dalam, kamar itu sunyi. Ketika matanya terbiasa dengan kegelapan, Lina melihat sebuah tempat tidur dan meja tulis. Tidak ada siapa-siapa. Bagus. Tidak ada yang akan menemukanku di sini, putus gadis itu. Indra terbangun karena teleponnya berdering. Ia membuka mata dan mengambil ponselnya. Di layar muncul pesan dari ayahnya. Tiba jam 6 pagi, sekitar jam 8 sudah harus di rumah. Pemuda itu melompat dari tempat tidur, jam menunjukkan pukul 7. Rumah harus sudah rapi sebelum ayahnya datang. Meskipun asisten rumah tangga akan membereskan semuanya, teman-temannya harus dibangunkan dan disuruh pulang. "Ada apa, sayang?" tanya Laras dengan suara mengantuk. "Bangun, ayah akan datang 1 jam lagi, rumah harus sudah kosong." "Kalau begitu, usir saja semua orang, aku mau tidur lagi," gumam gadis itu. "Ini juga berlaku untukmu." Laras terbangun. "Bagaimana kalau kita bilang pada ayah bahwa aku tunanganmu, dan dengan begitu aku punya hak penuh untuk tinggal di sini?" "Tunanganku?" Pemuda itu tertawa. "Sepertinya aku belum melamarmu. Dan kurasa ayah tidak akan menyetujui hubungan ini. Kamu itu siapa?" "Cuma pemain biola biasa dari keluarga tidak jelas yang baru keluar dari desa. Sementara aku, asal kamu tahu, adalah bagian dari elit budaya negara ini." "Tunggu," gadis itu menatapnya dengan heran. "Bagaimana dengan malam kemarin, dan malam ini? Bukankah kita bersama?" "Iya, sayangku." Pemuda itu mencoba melunakkan kata-katanya yang kasar. "Aku sangat bahagia, tapi menikah? Tidak. Aku tidak akan menikah denganmu, atau dengan siapapun. Mungkin nanti, kalau aku sudah jadi bintang, aku akan berpikir untuk berkeluarga. Tapi sekarang aku terlalu muda untuk itu, dan aku punya banyak rencana yang tidak cocok dengan kehidupan pernikahan." Terkejut dengan pengakuan itu, Laras diam-diam berpakaian dan, setelah memesan taksi online, pulang.
Ia benar-benar lupa tentang temannya yang juga ada di pesta semalam. Lina terbangun oleh suara dengungan, lalu matanya silau oleh cahaya matahari. Aduh! Ia melompat dari tempat tidur dan langsung bersembunyi lagi di bawah selimut. Di tengah ruang kerja, berdiri seorang penyanyi terkenal dengan remote di tangannya, yang baru saja membuka tirai dan menatap tamu tak diundang itu dengan diam membisu. Apa yang Anda lakukan di ruang kerja saya? Dan siapa Anda? Tanya pemilik rumah ketika ia akhirnya bisa berbicara. Maaf, cicit Lina. Saya bersembunyi di sini dan tidak sengaja tertidur. Bersembunyi dari siapa? Sepertinya Anda sudah cukup dewasa untuk bermain petak umpet. Lina dengan cepat bangkit dan bergegas menuju pintu. Biasanya, gadis itu dan temannya saling berkirim pesan setiap 2 atau 3 hari sekali, tetapi sudah 2 minggu berlalu dan Laras tidak kunjung muncul. Lina berpikir mungkin terjadi sesuatu dan mengiriminya pesan lebih dulu. Hai, kamu baik-baik saja? Ia menerima jawaban singkat. Tidak. Gadis itu menjadi cemas. Mungkin temannya butuh bantuan. Dan ia langsung merasa bersalah karena dalam kesibukannya sendiri ia benar-benar lupa tentang orang terdekatnya. Bayangkan, dia bilang dia tidak akan menikahiku. Laras bercerita dengan suara bergetar tentang apa yang terjadi di pesta itu ketika mereka akhirnya bertemu. Katanya, aku dari desa dan bukan tandingannya. Padahal aku lahir di kota, mana ada aku orang desa? Air mata mengalir di pipi gadis itu, dan Lina memberikan tisu kepadanya. Jangan terlalu sedih, nanti kalau kamu sudah jadi pemain biola terkenal, dia sendiri yang akan datang merangkak padamu dan memohon agar kamu memperhatikannya. Ia mencoba menghibur temannya. Saat itu kamu sudah punya banyak penggemar, yang kaya dan tidak kalah terkenal. Apa pedulimu lagi dengan anak penyanyi terkenal? Biarkan dia mencari orang lain yang lebih sederhana. Laras tersenyum, membayangkan prospek yang dilukiskan, dan sepertinya sedikit tenang. Benar juga, akan kutunjukkan padanya harta karun apa yang telah ia sia-siakan. Aku akan meraih semuanya sendiri, tanpa bantuan ayah siapapun, dan saat itu aku akan terkenal, sementara dia hanya akan menjadi anak dan bayang-bayang ayahnya sendiri. Kilatan keinginan untuk membalas dendam di mata gadis itu mengeringkan air matanya. Temannya menatap Lina. Kamu sendiri bagaimana? Aku sangat sedih sampai lupa segalanya, bahkan tentangmu. Kamu pulang naik apa dari sana? Naik mobil, tentu saja, gadis itu tersenyum. Kamu sendiri yang bilang tidak ada cara lain untuk pulang dari sana. Oh iya, benar juga. Dan bagaimana kesanmu tentang malam itu, tentang teman-temannya? Yang paling aku suka adalah saat semua orang sudah pulang, kata Lina dengan misterius. Laras sepertinya tidak mendengar sesuatu yang aneh dalam kata-katanya. Apa ada yang kamu suka di sana? Pria-prianya kan tampan-tampan. Kamu bisa pacaran dengan salah satu dari mereka, dan dia akan memanjakanmu dan memberimu hadiah-hadiah mahal. Aku tidak butuh hadiah, temannya menggelengkan kepala. Tapi ya, aku suka satu orang di sana. Siapa dia? Belum bisa kuberitahu sekarang, temannya tersenyum. Kalau hubungan kami berhasil, kamu akan tahu semuanya. Kamu ini suka berrahasia. Padahal aku sudah menceritakan semuanya padamu. Katanya orang desa itu sederhana. Tapi sudahlah. Jangan pakai gaun itu lagi, ya. Terlalu sederhana. Untuk jalan-jalan boleh, tapi untuk pesta, carilah yang lebih menarik. Baiklah, Lina mengangguk dan menyembunyikan senyumnya. Sumi. Sudah kubilangkan, jangan biarkan si Lina ke kota, nanti pulang-pulang bunting. Apa aku salah? Dulu kamu malah mengusirku, ingat? Si tukang pos, Ida, melewati gerbang ketika Nenek Sumi pagi-pagi pergi ke pasar untuk menjual lobak dan membeli susu kambing untuk cucunya yang hamil. Ida, apa kamu tidak punya pekerjaan lain? Kalau mau lewat, ya lewat saja, jangan berhenti. Menempel terus seperti lintah. Wanita tua itu melotot pada si tukang pos dan berjalan ke arah lain. Lihat itu, anak gadisnya hamil, tapi aku yang disalahkan? Padahal aku hanya berniat baik, sudah memperingatkan. Ya sudahlah, siapa juga yang mau mendengarkan kami para tukang pos? Ida meletakkan tangan di pinggang, menggelengkan kepala, lalu berjalan menyusul Nenek Sumi. Sumi. Hei, Sumi. Ya Tuhan, apalagi?
wanita itu menoleh. Sudah kubilang pergi, jangan sampai aku marah. Aku akan pergi, sebentar lagi. Ini ada surat untuk gadismu. Mau diambil atau bagaimana? Kalau tidak, aku bisa masukkan ke kotak surat. Nenek Sumi berhenti, menatap lawan bicaranya, lalu mengulurkan tangan. Berikan. Kalau kamu tidak berubah pikiran. Si tukang pos mengobrak-abrik tasnya, mengeluarkan sebuah amplop, dan menyerahkannya kepada wanita itu. Ini, aku tidak pelit. Lagi pula aku harus pergi ke arah lain. Setidaknya tidak perlu bolak-balik. Syukurlah, gumam Nenek Sumi, memasukkan surat itu ke dalam tasnya dan melanjutkan perjalanan. 2 bulan yang lalu, cucunya menelepon dan mengatakan akan kembali ke desa. Apa? Diusir? Neneknya terkesiap. Bukan, Nek, semuanya baik-baik saja. Ini hanya sementara. Nanti aku akan cerita semuanya. Baiklah, baiklah, cucuku sayang. Tentu saja, pulanglah, ini rumahmu. Nenek selalu senang menyambutmu. Nenek Sumi meminta tetangga untuk mengantarnya ke stasiun kereta, dan ketika cucunya keluar, wanita tua itu langsung tahu ada yang tidak beres. Kamu tidak sedang hamil, kan, Nak? Ia menatap tajam pada perubahan bentuk tubuh dan cara berjalan cucunya. Perutnya belum terlihat, tetapi perubahan penampilannya sudah kentara. Nenek, kita bicarakan di rumah saja, ya, bisik Angelina, menyembunyikan matanya. Baiklah, di rumah, angguk wanita tua itu dan, mengambil koper dari cucunya yang hamil, mendorongnya ke arah halte angkot. Halo, Sumi. Kudengar cucumu sudah kembali ke kampung halaman, seorang tetangga lain menyapa Nenek Lina di pasar. Kenapa dia tidak ikut berbelanja? Malah menyuruhmu yang sudah tua ini membawa semuanya. Setidaknya sapalah warga desa. Marni, kamu juga ikut-ikutan? Dia tidak mau datang, aku tidak bisa memaksanya. Begini ya, ku beritahu, kata si penjual sambil menggelengkan kepala. Kamu terlalu memanjakan anak gadismu itu. Sudah puas main-main di kota sampai begitu. Wanita itu membuat gerakan menunjukkan perut buncit. Kuliahnya pasti ditinggalkan, memutuskan untuk kembali berlindung di bawah ketiakmu. Apa kamu akan melindunginya sampai mati? Kalau iya pun, memangnya itu urusanmu. Kalau kamu mau tahu, dia tidak berhenti kuliah, dia mengambil cuti akademik. Sekarang bisa begitu, nanti dia akan kembali kuliah. Mengerti? Sekarang berikan aku krim kelapa yang kental dan susu kambing. Berapa semuanya? Ini. Oh, Angelina, kapan akhirnya kamu akan membuat mereka semua bungkam? Pikir sang nenek sambil kembali dari pasar. Atau jangan-jangan aku salah mempercayaimu? Mungkin kamu mengarang cerita itu semua agar aku tidak terlalu sedih? Tapi, kalaupun begitu, apa salahnya dia hamil? Kehidupan baru, seorang bayi, akan ada lagi langkah-langkah kaki kecil di rumah ini. Itu kan luar biasa. Dan ayahnya akan ditemukan. Lihat saja, cucuku kan cantik. Sudah dengan anak bawaan pun, bodoh sekali pria yang menolaknya. Lagi pula, dia mengiriminya surat, berarti semuanya tidak sesederhana itu. Kenapa aku ragu? Ah, semua orang jahat ini membuatku bingung. Nek, ayo panggil ambulans. Ada apa? Nenek Sumi yang baru bangun tidur tidak bisa memahami apa yang terjadi. Kemudian ia melihat cucunya berdiri di samping tempat tidur, memegangi bagian bawah perutnya yang besar. Sepertinya sudah mulai, kata Angelina dengan suara terputus-putus. Sekarang sayang, kita urus semuanya. Kamu berbaring dulu. Nenek langsung melompat, mulai sibuk dan melakukan berbagai hal. Pertama-tama ia menelepon ambulans. Sambil menunggu, ia menyiapkan tas cucunya untuk ke rumah sakit dan meletakkan baskom di atas kompor untuk memanaskan air, untuk berjaga-jaga. Siapa tahu dokter tidak sempat datang, dan ia harus membantu persalinan di sini, di rumah. Tapi mobil ambulans datang dengan cepat dan membawa calon ibu itu ke rumah sakit bersalin di kota kecamatan. Nanti kabari nenek ya, bagaimana di sana, pinta Nenek Sumi pada cucunya ketika ia sudah di dalam mobil. Tentu, pasti. Nenek jangan khawatir, angguknya. Mobil itu melaju di jalan desa ketika Nenek Sumi berlari mengejarnya. Harus telepon siapa? Bilang apa?
tapi tidak ada yang mendengarnya lagi. Dasar aku ini tua pikun, wanita tua itu mulai menyalahkan dirinya sendiri. Harusnya aku sudah bicarakan dengan Lina apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Kemudian tiba-tiba ia teringat. Cucunya kan punya telepon sendiri. Dia akan memberitahu siapapun yang perlu diberitahu. Dan aku masih hidup di masa lalu. Dia sudah bilang, jangan khawatir, Nek, tapi aku tetap saja cemas. Wanita itu tersenyum pada kekhawatirannya yang sia-sia dan kembali bekerja. Selama beberapa hari sementara Angelina di rumah sakit, semoga semuanya berjalan lancar. Neneknya punya banyak pekerjaan, membersihkan rumah, menyiapkan kamar untuk bayi yang baru lahir, dan sempat pergi ke kota untuk membeli hadiah yang sudah lama ia rencanakan. Saat membersihkan kamar cucunya, Nenek Sumi menemukan gaun katun itu, yang berwarna biru dengan bunga-bunga putih dan kuning, yang ia berikan sebagai hadiah saat cucunya diterima kuliah. Nah, setelah melahirkan nanti bisa dipakai lagi, wanita itu senang dan menggantungkannya di kursi, agar pemiliknya senang saat melihatnya. Cicit Nenek Sumi lahir menjelang malam. Angelina memberitahu neneknya melalui pesan, juga bahwa ia dan bayinya baik-baik saja, dan dokter mengatakan mereka akan diizinkan pulang dalam 3 atau 4 hari. Nanti aku kabari lagi. Nenek Sumi memberi selamat pada cucunya dan keesokan harinya dengan semangat berlipat ganda ia melanjutkan pekerjaannya. Pada hari Rabu, Lina menulis bahwa ia akan diizinkan pulang pada hari Kamis. Tapi nenek tidak usah datang, aku akan diantar pulang. Bagaimana mungkin aku tidak datang saat cicitku sendiri keluar dari rumah sakit? Nenek Sumi marah dalam hati dan menjawab bahwa ia pasti akan datang. Keesokan harinya pukul 10 pagi, wanita itu sudah berada di depan pintu rumah sakit bersalin. Sementara ia duduk menunggu cucunya, lobi menjadi ramai, para perawat berlarian, dokter-dokter keluar. Akhirnya, Nenek Sumi melihat cucunya, di sampingnya ada seorang perawat yang menggendong bayi yang baru lahir. Nenek bangkit dari kursi dan berjalan menghampiri mereka, tetapi ia didahului oleh seorang pria berwibawa yang pertama kali mendekati Angelina, menciumnya, dan mengambil bayi itu ke dalam pelukannya. Ketika wanita itu mendekat, cucunya tersenyum dan berkata, "Kenalkan, Nek, ini ayah dari cicit nenek, Pak Firman Suryo." Dan Nenek Sumi terkesiap, melihat di hadapannya seorang penyanyi terkenal seantero negeri. Konvoi 3 mobil mewah melaju di jalan utama desa. Orang-orang di sini belum pernah melihat yang seperti itu, jadi semua yang ada di rumah keluar ke halaman untuk melihat siapa yang mereka tuju. Ida, yang saat itu sudah selesai mengantar surat dan sedang mengobrol dengan penjual di warung, mengambil sepedanya dan mengikuti konvoi itu. Konvoi berhenti di depan rumah Nenek Sumi. Dari mobil depan keluar 2 pria berbadan besar, salah satunya membuka pintu mobil lain. Dari sana keluar Angelina. Ia mengambil bayi dari seseorang di dalam mobil dan berjalan ke gerbang. Di belakangnya keluar pemilik rumah itu sendiri, dan setelah itu semua penduduk desa terkesiap melihat bagaimana dari sisi lain mobil pintu terbuka, dan seorang pria berpenampilan rapi dengan wajah yang sangat dikenal berjalan ke arah rumah. Lihat, mirip sekali dengan Firman Suryo. Apa itu Firman Suryo? Bukan, tidak mungkin, itu dia, pasti dia. Bisik-bisik terdengar di seluruh halaman tetangga. Pria itu sengaja berhenti di teras dan berbalik agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Setelah itu ia berbalik dan masuk ke dalam. 2 mobil pergi hampir seketika, dan yang ketiga tetap parkir di dekat rumah Nenek Sumi selama 3 hari. Selama itu, penduduk desa bahkan takut mendekati pagar tetangga mereka dan berusaha menghindari rumah itu sejauh mungkin. Ketika setelah 3 hari mobil itu menghilang, orang pertama yang muncul di gerbang wanita itu adalah si Ida yang selalu ingin tahu. Ia melihat pemilik rumah sedang sibuk di kebun stroberinya. "Sumi, Sumi, apa yang kamu lakukan?" "Sini, aku mau tanya." "Tanya saja." Wanita itu bahkan tidak beranjak dari tempatnya. Ida menghela napas, lalu menarik napas dalam-dalam. "Siapa yang datang bersama cucumu itu, yang kelihatannya orang penting? Masa kamu tidak kenal?" "Itu Firman Suryo." "Berarti benar kata orang-orang." "Apa hubungannya dia dengan Lina?" "Hubungan yang paling langsung. Dia suaminya dan ayah dari cicitku." "Oh, begitu. Masih ada pertanyaan?"
Nenek Sumi melihat si tukang pos yang penasaran itu menggelengkan kepala. Kalau begitu, sekarang giliranku yang bertanya. Bagaimana dengan ramalanmu, hai peramal gagal? Sudah, jangan mengejek begitu, harusnya kamu bilang dari awal. Bagaimana dia bisa mendapatkannya, dan berapa umurnya lebih tua darinya? Kamu ini selalu ingin tahu urusan orang. Nanti kalau mereka kembali, kamu tanya saja sendiri. Aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku bekerja. Wah, suami. Ida bergumam sambil berpikir dan menjauh dari gerbang. Tahu tidak, apa yang kusesali? Firman menatap dengan lembut kekasihnya yang sedang menggendong bayi mereka. Apa? Gadis itu tersenyum. Pertama, karena aku bodoh tidak menceraikan istriku lebih awal, jadi kita tidak sempat menikah sebelum Andri lahir. Aku yakin tidak akan berani mengambil langkah itu untuk kedua kalinya. Dan kalaupun mendesak, aku pikir bisa melakukannya dengan cepat. Ternyata proses pengadilan berjalan lambat, bertahun-tahun, jadi aku masih beruntung bisa menyelesaikannya dalam 9 bulan. Tapi tetap saja, harusnya aku melakukannya lebih awal. Kedua, karena aku orang terkenal, kita harus mengadakan pernikahan sesuai aturan. Media akan menulis di koran dan menggosipkan semuanya, dari makanan hingga pakaian. Biarkan saja mereka membahas. Apa urusannya dengan kita? Hanya saja, aku sangat ingin kamu mengenakan gaun itu di pernikahan kita. Gaun yang membuatku terpana di ruang kerja waktu itu. Jadi gaun itu yang membuatmu terpana, bukan aku? Angelina menatapnya dengan senyum geli. Kamu di dalam gaun itu. Tapi yang pertama adalah gaunnya. Jangan khawatir, aku juga tidak akan muat memakainya sekarang setelah melahirkan, jadi terpaksa harus pakai gaun putih. Mau bagaimana lagi? Pria itu mengangkat tangan. Angelina meletakkan bayi di tempat tidurnya, lalu menoleh ke suaminya. Mau tahu apa yang kusesali? Menanggapi tatapan bertanya Firman, gadis itu mendekatinya dan menciumnya. Tidak ada. Tidak pernah. Sedikit pun.